Papua mengasihi bangsa-bangsa dengan kasih Allah. Papua mengasihi bangsa-bangsa dengan kasih Allah. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dari Allah memberkati kita sekalian. Hari ini kita patut dan harus mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Karena yang pertama, nafas hari ini adalah sungguh sangat berharga dari Allah kepada kita. Sebab tanpa nafas tidak ada yang dapat kita nikmati dan tidak ada yang dapat kita usahakan. Yang kedua, kita patut mengucap syukur sebab firman dalam Mazmur 127 katakan kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Hari ini kita ada di penghujung bulan Oktober dari 31 hari di bulan ini, dan juga secara khusus 304 hari dari 10 bulan yang telah kita lalui. Itu adalah sesungguhnya kemurahan Allah, sebab dialah yang telah menjadi tiang awan, telah menjadi tiang api. Dialah yang telah mengisi kita dengan berkat dan kasih setia yang tak berkesudahan. Dan itulah tanda cinta kasih Allah. Jadi mengucap syukurlah buat hidup dan anugerah kebaikan Allah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, pokok dan dasar utama firman yang hendak kita renungkan lewat firman ini berbicara tentang kasih. Firman ini merupakan ajakan dan seruan keprihatinan dari seorang saksi Kristus, yaitu Rasul Yohanes, yang menjelaskan tentang hubungan dan kesatuan antara Allah dan Yesus untuk menguatkan iman umat percaya dari garis-garis pengajaran sesat dan rasio orang pada masa itu tentang keilahian Yesus atau rupa Allah dalam Yesus Kristus, bahwa manusia hanya berhubungan langsung dengan Allah. Allah tidak mempunyai perantara. Allah dalam kekudusannya tidak menjelma menjadi manusia. Perawan tidak dapat melahirkan tanpa adanya suatu hubungan, dan orang mati tidak dapat membangkitkan dirinya sendiri. Itulah yang bagian firman ini dituliskan dari Rasul Yohanes sebagai pemberitaan, sebagai kesaksian untuk menguatkan iman bahwa pengajaran sesat dan rasio manusia sedang menghancurkan kehidupan umat Tuhan. Bahwa Allah tidak mempunyai perantara. Allah tidak turun dalam rupa manusia, dan mana mungkin seorang perawan dapat melahirkan tanpa adanya suatu hubungan. Bagaimana seorang yang mati dapat membangkitkan dirinya sendiri? Sehingga Rasul Yohanes yang adalah salah satu saksi dari kesatuan Allah dan Yesus itu memberitakan dan bersaksi bahwa Allah adalah Yesus dan Yesus adalah Allah sendiri. Dalam pasal 1 bisa kita lihat dalam bagian pembacaan, Allah adalah terang. Yohanes menjelaskan kekudusan dan kesucian Allah sebagai pribadi terang, dan manusia yang mengenal Allah harus hidup di dalam terang dan kekudusan itu.
Tetapi kekudusan dan terang itu dapat dilihat dan hanya ditemukan di dalam pribadi Yesus. Sebab Yesus adalah pribadi Allah yang nyata. Dan bagian pokok firman ini Allah adalah gambar dan kesaksian pasti yang menunjukkan kepada kita Yesus adalah Allah sendiri. Karena kasih, Allah adalah pribadi Allah. Kasih adalah dasar dan sifat tertinggi Allah. Dan gambar itu hanya terjadi dan ditemukan di dalam pribadi Yesus. Seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan jangan ragu akan keselamatan yang dari Yesus. Sebab dialah Allah yang menjamin kehidupan kita. Dari pembacaan hari ini, kehidupan kita hendak disuarakan langsung dari Allah lewat tema kita sebagai seruan koreksi dan panggilan langsung dari Allah bagi kita, bahwa hari ini Papua harus mengasihi bangsa-bangsa dengan kasih Allah. Hari ini kita ada di 160 tahun pekabaran Injil di atas tanah Papua, dan kemarin kita baru saja merayakan HUT 65 tahun Gereja Kristen Injil di tanah Papua. Dan hari ini kita ada di dalam perayaan 104 tahun reformasi Gereja Protestan. Kita telah ada di dalam perubahan, kita telah ada di dalam kedewasaan, kita telah ada di dalam pengetahuan dan peradaban yang baru. Kedewasaan dan pemberitaan Injil Kerajaan Allah selama 165 tahun dan pekerjaan gereja selama 65 tahun harus berdampak, harus menunjukkan bahwa orang Papua mengenal Allah, bahwa orang Papua telah mengetahui dengan sungguh siapa Allah itu dalam kehidupannya. Dan barang siapa yang mengenal Allah, ia harus mengasihi, sebab Allah adalah kasih. Hari ini kemerosotan iman sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Papua. Hari ini Allah sedang datang memberikan seruan dan panggilan mengeroksi kedewasaan, perubahan dan peradaban yang hari ini kita alami. Perubahan itu harus terjadi di dalam Injil. Perubahan itu harus terjadi di dalam pengenalan akan Allah, yaitu kasih. Sudahkah kasih itu terjadi dalam kehidupan kita, pribadi-pribadi orang Papua, ataukah hari ini sama seperti bagian kitab ini? Rasul Yohanes menjadi saksi untuk menguatkan iman, untuk memanggil dan mengoreksi kehidupan umat percaya dari pengajaran-pengajaran sesat dan rasio manusia yang mempertanyakan keilahian Allah di dalam pribadi Yesus. Hari ini politik, usaha, bisnis, kekayaan, perubahan, pengetahuan,
sedang menghentarkan kita menghancurkan pribadi Injil di atas tanah ini. Kita bisa bilang orang datang cari makan di tanah Papua. Kita marah, bilang orang miskin. Kita tidak mengasihi sesama kita. Kita terhasut dalam kehidupan duniawi hari ini, dalam kedewasaan itu. Kita ingin merdeka, kita ingin bebas, tetapi kebebasan kita harus terjadi di dalam Injil. Harus terjadi di dalam kasih. Jangan bilang Injil adalah dasar yang membangun orang Papua. Tetapi kalau kita mau pergi belanja, rambut lurus yang duduk, saya tidak mau beli di situ. Kalau mau pergi lihat ada yang jual pakai kerudung, lebih sabar-sabar berkat ini saya kasih orang Papua dorang. Tidak mengucap syukur ketika kita melihat orang lain duduk dan mengusahakan berkat dan kehidupannya. Kita bilang kita pu pekerjaan, kita pu usaha don lagi sudah bawa. Don tidak bisa jual barang lain, don sekarang juga mau jual pinang, jual sagu. Tuhan bilang Papua harus menjadi berkat. Menjadi berkat, ada 3 hal dalam firman ini yang harus kita renungkan. Yang pertama, Allah menggambarkan kasih Allah yang tak berkesudahan dalam pribadi Yesus Kristus lewat kematiannya. Hari ini kasih itu hilang karena kita bilang Tuhan tidak dengar sapunya doa. Sapu anak ini tidak berhasil dalam pendidikan, don cari pekerjaan susah. Saya duduk dari pagi sampai malam sapu usaha ini, cuma sedikit saja yang saya dapat. Allah menggambarkan kasih Allah yang besar dalam suatu pengorbanan kematian. Kalau kematian saja Yesus Allah nyatakan, masa kita mau bilang Allah tidak kasih kita orang? Kalau kita punya jualan, kita dapat sedikit. Kalau kita punya anak-anak yang kita bergumul sedang tidak menjadi berkat, apakah itu kesalahan Allah? Ataukah kesalahan itu sedang terjadi dalam kehidupan kita? Itu kita alami dan kita mulai bersuara menyalahkan kehidupan hari ini buat orang-orang lain, buat bangsa-bangsa lain. Padahal Tuhan sedang mau pakai kita menjadi berkat. Firman bilang, kalau seterumu lapar, belilah dia makan. Kalau seterumu haus, berilah dia minum. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan demikian, engkau menumpuk bara api di atas kepalanya. Kita akan merdeka dan mengalami kehidupan yang baru ketika Injil dan kasih itu terjadi dalam kehidupan orang Papua. Yang kedua, firman ini mengatakan kepada kita bahwa pengenalan akan Allah harus terjadi di dalam pribadi Yesus. Sebab pribadi Yesus adalah pribadi yang menggambarkan kehadiran Allah secara sungguh. Di dalam Yesus kita menemukan satu persekutuan dengan Allah, dan di dalam Yesus
kita mendapatkan perantara untuk menemukan jalan keselamatan itu. Hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus. Yesus harus hidup di dalam kita, dan kita harus menjadi gambar Yesus. Demikian kita adalah pribadi-pribadi yang mengenal Allah. Yang kedua, Allah nyata dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai persekutuan yang baik dengan sesama. Ayat 20 katakan kepada kita, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara-saudara, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Tuhan bilang, kalau sesama kau tidak kasihi, jangan kau bilang kau kenal saya, jangan kau bilang kau mengasihi saya. Sebab sesamamu yang kau lihat saja kalau kau tidak kasihi, berarti saya tidak ada di dalam kopu kehidupan. Kasih harus menjadi dasar. Kasih harus menjadi persekutuan yang mesra dengan Allah lewat kehidupan kita hari ini. Bersyukur dan menjadi berkat bagi seluruh kehidupan dan bangsa yang datang di atas tanah ini dengan menyatakan kasih Allah. Sebab bangsa, peradaban, dan perubahan hari ini tidak terjadi di dalam pengetahuan, tidak terjadi di dalam modernisasi, tidak terjadi di dalam politik, tetapi terjadi di dalam Injil Kristus. Bahwa Allah mengasihi orang lain menjadi perantara Allah, sehingga kita mendapat bagian dalam persekutuan itu. Jadi kita juga harus menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.